Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Nur Mufidah dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan memenuhi tugas biologi dari Pak Sony. Nah, yaitu apa itu tugasnya? Kami pertama disuruh buat mind mapping. Nah, jadi situ tuh kami disuruh buat itu yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu adalah, dari pengertiannya, mengenai pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible dan dapat diukur atau dinyatakan dalam angka atau grafik. Terus kalau misal perkembangan itu apa pengertiannya? Perkembangan itu adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tapi dapat diamati. Pertumbuhan itu dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Nah, setelah dari saya jelaskan pengertian, kita menuju ke perbedaan. Nah, apa itu perbedaan pertumbuhan? Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, dapat ada perubahan jumlah dan ukuran, dan dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagai berikut. Kalau misalnya dalam perkembangan, itu tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Apa itu pengertian faktor internal? Yaitu faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal itu adalah gen, hormon, dan kemudian dari pengertiannya selanjutnya faktor eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang merupakan faktor berasal dari luar tubuh tumbuhan. Itu contohnya atau faktornya antara lain adalah zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Nah, dari salah satu itu saya menjelaskan pengertian dari zat hara. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien. Misalnya itu adalah karbon dioksida. Nah, dari saya jelaskan pengertian internal dan eksternal, itu terjadi pada pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan itu akan dialami pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Nah, dari itu selanjutnya kita ke pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dari pengertiannya adalah pertumbuhan primer, pertumbuhan yang terjadi di ujung akar dan ujung batang. Kalau misalnya pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi di kambium. Nah, setelah itu kita menuju ke hewan. Hewan terdiri atas fase embrionik dan fase pasca embrionik. Apa itu pengertian fase embrionik? Fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, setelah itu kita menuju ke fase pasca embrionik. Apa itu? Fase tumbuhan, fase pertumbuhan dan perkembangan setelah fase embrionik. Nah, dari fase 2 yang saya sebutkan tadi, sebagian akan mengalami metamorfosis dan metagenesis. Apa itu metamorfosis? Yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Kemudian, metagenesis itu adalah proses daur hidup yang dialami oleh suatu organisme yang setiap fase atau tahapannya melibatkan individu lainnya. Setelah itu, tumbuhan itu ada yang mengalami metagenesis. Nah, dari itu kita menuju ke manusia. Manusia meliputi balita, itu kita kasih angka umurnya, yaitu balita bisa disebut dari 0, dari dia lahir sampai dia 5 tahun.
setelah dia balita kemudian menjadi kanak-kanak, dan kanak-kanak itu dari 5 tahun sampai 11 tahun, dan kemudian dia akan mulai berkembang atau bertumbuh menjadi remaja awal, yaitu 12 sampai 16 tahun. Kemudian dari remaja akhir 17 sampai 25 tahun, remaja awal 26 sampai 45 tahun, lansia awal 46 sampai 55 tahun, dan lansia akhir 56 sampai 65 tahun, dan terakhir adalah manula, yaitu 65 sampai akhir, mungkin sampai dia sudah tidak ada atau memang sudah umurnya sudah tua gitu. Nah, setelah itu dia kan yang tadi saya jelaskan itu tentang umur dari kecil hingga tua, dan sekarang kita akan berpindah ke saat remaja kita akan mengalami. Nah, jadi itu apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika seseorang akan mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Nah, jadi pubertas kita sekarang ke pihak remaja lelaki. Apa itu? Remaja lelaki, dia akan mengalami dada menjadi lebih lebar, persegi. Nah, selanjutnya otot-ototnya akan lebih kuat. Dan yang ketiga itu tumbuh rambut di bagian tertentu. Terus pangkal tenggorokan menjadi lebih besar, dan kita bisa nampak dia tuh ketika berbicara kepada perempuan pasti akan nampak dia ketika seperti itu. Dan suara dia akan menjadi lebih berat. Mungkin ketika itu dia sudah mengalami pubertas. Terus kemaluan mengeluarkan sperma ketika dia mimpi basah. Itulah salah satunya ketika lelaki sudah mengalami pubertas. Dan kemudian lanjut ke remaja perempuan. Remaja perempuan itu payudara membesar dan mulai menonjol, pinggul lebih lebar. Ya, ketika kayak udah mama, kita pasti lebih lebar tuh kan pinggulnya itu, ya pasti kita akan mengalami. Dan kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Paha dan lengannya akan melebar. Wajah berubah menjadi lebih wanita. Memang kalau misal perempuan itu suka berubah-ubah gitu. Dari dulu kecilnya imut, terus sekarang kita kayak makin lama akan berubah lah, semakin nampak kita dewasa gimana. Dan kita tuh tidak akan bisa mukanya yang itu-itu aja, kita akan berubah. Tapi kalau misalnya laki-laki juga bisa, ada kumisnya. Nah, kalau perempuan itu selanjutnya itu dia akan mengalami menstruasi di setiap bulan. Tapi ketika dia mengalami menstruasi telat berapa bulan atau 3 bulan sekali, itu sebaiknya ke klinik atau ke orang dokter yang bisa kayak memberitahu ini kayak mana gimana. Nah, dari situ saya bisa jelaskan. Semoga dari yang saya jelaskan dan dalam pembelajaran COVID-19 online dapat bermanfaat buat kalian. Dan ini nih gak seberapa, kalau misalnya saya ada salah mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.